malam ya, kita lanjutin program kita. Sekarang kita sudah masuk ke bab 19 ya, dari buku Ascending Level of Consciousness. Kita udah mulai malah ya, bab 19 sampai sini. Kita lihat. Semoga kita bisa ketemu ya. Ketemu poin-poin penting. Ada juga periode yang tidak terduga ya, di mana opsi untuk menarik diri dari tubuh itu sendiri muncul. Bahkan pada saat-saat yang tampaknya sangat aneh. Ini memunculkan sisa ketertarikan atau penolakan terhadap kehidupan duniawi dan pilihan untuk melepaskan diri dari tubuh adalah menarik dan harus diserahkan kepada Tuhan. Jadi memang diri sejak dari dalam rahim ibu itu dia sudah terkarakterisasi ya, oleh unsur-unsur alam, oleh unsur-unsur kosmik ya. Makanya kemudian itu di situ kita bisa tahu bahwa diri itu punya bintang, katakan Taurus, punya Sio, karena itu memang unsur-unsur kosmik itu mengkarakterisasi diri kita di awal-awal kehidupan gitu ya. Lalu kemudian kita lahir ke dunia, lalu diri lagi terkarakterisasi oleh budaya manusia itu. Kalau di sini kosmosentris. Di sini justru terkarakterisasi oleh unsur manusia dalam kebudayaan. Dalam kurung sini antropo. Ceritanya itu begitu. Lalu kemudian kita menjalani proses spiritual, proses pembersihan, proses pensucian karakterisasi diri dari karakter kosmo antro ya, yang berciri dia adalah es kecil. Lalu kita lampaui karakter ini, maksudnya karakter kosmo dan antro ini sebagai diri. Lalu pada akhirnya kan kita menemukan diri terkarakterisasi oleh nama-namanya. Situ memang dalam proses spiritual itu kemelekatan pada tubuh, kemelekatan pada katakan aspek-aspek antropo tadi itu lepas. Maka kemudian itu kita bisa
memiliki pandangan baru tentang tubuh ini. Dari sebelumnya, bahwa saya adalah tubuh, saya adalah atribut-atribut atau status-status sosial, setelah itu dilampaui, lalu kemudian diri terkarakterisasi oleh nama-nama transenden gitu, maka orang kemudian tuh bisa jadi atau misalnya juga karena sebuah sikap spiritual, misalnya dia tidak ingin lagi menggunakan tubuhnya untuk dibawa ke, katakan, berpartisipasi di sosial gitu ya. Seperti itu. Dan ini pilihan untuk melepaskan diri dari tubuh adalah hal yang menarik dan harus diserahkan kepada Tuhan. Jadi konteksnya itu perjalanannya seperti ini ya. Konteks ini terjadi pada tingkat yang berbeda dari yang terjadi dalam bekerja melalui tingkat keterikatan, keengganan, atau identifikasi sebelumnya dengan tubuh fisik ya. Itu sudah jelasin tadi. Ketika opsi untuk pergi muncul, itu hanya disaksikan. Pilihannya sangat jelas terbuka. Oleh karena itu, seseorang hanya menyaksikan apakah tubuh akan berjalan atau tidak, apakah ia bernapas lagi atau tidak. Tidak ada keinginan pribadi dalam masalah atau pilihan yang harus dibuat terkait tubuh. Hasilnya tergantung pada keilahian itu. Berbagai perubahan sementara lainnya terjadi yang berkaitan dengan perubahan keseimbangan dan interpretasi input dari indera. Tidak seperti pengalaman hidup sebelumnya, komunikasi berada pada tingkat yang berbeda. Dan apa yang dibicarakan orang dalam bahasa mereka tampaknya tidak dapat dipahami dan sebenarnya tidak berarti. Ini masih cerita soal proses itu ya, proses perbedaan konteks ya, S kecil dengan S besar. Seseorang dapat meminta melalui doa agar Roh Kudus menafsirkan dan menerjemahkannya ke dalam pemahaman. Ini benar-benar dalam ya, dia berarti itu. Tapi tidak harus selalu seperti ini sih ya. Ini kan tergantung tradisi yang ditempuh gitu ya, tergantung torikohnya gitu ya. Jadi proses transformasi dari S kecil ke S besar ini kan sudah ada torikohnya. Sudah ada torikohnya. Jadi masing-masing itu ya bisa melaporkan bagaimana pengalaman menempuh torikoh, jalan spiritual untuk transformasi diri dari sebelumnya terkarakterisasi oleh hal-hal yang bersifat kosmik, hal-hal yang bersifat manusiawi, lalu ditransformasi biar lebih bersifat ilahiyah. Kesengajaan ini tidak perlu diulang dan diperhatikan bahwa ada jeda sepersekian detik antara pembicaraan yang didengar dan terjemahan batin ke dalam maknanya. Jadi apa namanya ini ya? Ini ada semacam misalnya ya,
Misalnya, saya mau membaca, katakan Quran begitu. Di situ kan ada pada teks itu ada aturan gramatikal, nahwu sorofnya gitu. Seringkali itu ketika membaca gitu ya, atau baru melihat teksnya itu diri itu sudah paham dan kadang-kadang juga menakutkan. Apakah pemahaman ini tidak sesuai dengan pemahaman atau tidak secara stratifikasi konteksnya ini bisa diterima nggak sih secara nahwu sorof gitu ya. Seperti halnya tadi di kantor itu, pas lagi duduk-duduk tertarik untuk membahas makna tanda fathah, kemudian tanda doma, tanda kasroh pada tulisan atau pada tulisan ini. Itu tiba-tiba bahwa ini itu artinya ini artinya ini artinya ini, tanpa melalui tinjauan nahwu sorof gitu. Langsung muncul begitu saja. Dan kemudian tuh biar tidak menjadi kesalahan yang fatal begitu ya. Saya panggil di kantor tuh ada ahli nahwu sorof gitu, bahwa tadi aku ketika melihat ini pada diri saya itu ada makna ini, kalau ini maknanya ini, kalau ini maknanya ini, kalau ini maknanya ini. Kemudian dia ahli nahwu sorof gitu. Secara tata bahasa itu bisa diterima pemahaman yang muncul gitu. Jadi tidak bertentangan gitu ya. Lanjut, kalau mendapat seperti itu jadi senang gitu. Khawatirnya justru itu tidak sama dengan gramatika liniernya. Mestinya harus sama itu, nggak boleh berbeda. Nggak boleh berbeda. Seandainya berbeda, maka kita lebih memilih nahwu sorof gitu ya. Itu berarti bukan gitu. Dia harus sama antara pemahaman diri yang bersifat non-linier atau transenden dan makna diri secara objektifnya harus sama gitu. Ya, alhamdulillah tadi sama gitu. Seringkali seperti itu gitu. Seringkali seperti itu. Mungkin bagi sebagian orang, apa makna diri ketika misalnya kita membacanya dengan tanda di atas? Apa makna diri kita terhadap ini gitu? Apa makna diri kita terhadap kalau tandanya doma? Apa makna diri kita kalau tandanya itu kasroh? Mungkin bagi sebagian orang itu, tapi itu muncul gitu. Itu muncul bahwa ketika begini, dirimu itu di sini posisinya. Ketika di sini, dirimu posisinya seperti ini. Ketika menggunakan tanda ini, dirimu posisinya seperti ini. Kemudian dikonfirmasi ke sistem nahwu sorofnya, itu apa namanya ya? Sejajar gitu ya, paralel maknanya. Hanya saja yang satu untuk makna bahasa, makna objektif, yang satu untuk makna subjektif, tapi paralel gitu. Saya kira itu satu mirip-mirip lah ya konteks yang dimaksud ini. Jadi, tapi ini kan dia dari linier ke non-linier. Kalau yang saya ceritakan tadi ini kan dari non-linier ke linier gitu ya. Hal ini seperti menjadi tuli sebagian atau mengalami masalah belajar, tetapi seseorang yang dengan cepat belajar untuk menutupi keterlambatan
Dan karena itu sering menanggapi percakapan dengan apa. Ya, untung di kantor ada ahli nahwu sorof gitu. Jadi jika tidak ada itu, wow, mengganggu sekali itu. Mengganggu sekali. Untung ada gitu ya. Pada saat komunikasi telah diterjemahkan dalam maknanya menjadi jelas, tampaknya inti dari percakapan yang tampaknya panjang itu benar-benar dapat diringkas hanya dalam beberapa kata. Kesulitan ini disebabkan oleh perbedaan gaya dalam pemrosesan dari presentasi linier ke kesadaran non-linier gitu ya. Jadi pada akhirnya setelah katakan ini 850, katakan 900 lah ya. Ini kan udah nggak ada lagi 900. Berarti setelah katakan 850 atau setelah 900, itu menjadi jelas bahwa alam itu ada yang bersifat material, ada yang bersifat non-material. Dan ini adalah tidak terpisah. Dia semacam kontinum, kelanjutan gitu ya. Dia adalah medan. Jadi ruang itu menjadi medan linier dan medan non linier. Ini ruang, sifat ruang. Sifat ruang itu linier, non linier. Sifat waktu juga berbeda. Dalam ruang linier, sifat waktunya terbagi 3. Sementara dalam ruang non-linier, sifat waktu menjadi abadi, eternal. Jadi eternal. Itu nanti apa ya? Kalau teman-teman sudah pada level itu kesadarannya, itu jadi belajar sains itu mudah. Belajar apa aja itu mudah. Di kantor tuh ada Ahmad ya, ada Ahmad. Ada nggak nih Ahmad nih? Ahmad dari Aceh. Mulai belajar dia. Kamu belajar nahwu sorof tuh belajar dulu sisi dirinya, sisi subjektifnya gitu. Saya suruh neliti, kamu teliti. Pokoknya kamu kategorikan dulu liniernya, nanti kalau sudah menghadap saya tunjukin aspek linier itu pada dirimu gitu. Sehingga kamu tidak perlu menghafal, karena hanya perlu mengkonfirmasi pada diri hal-hal yang di dalam gramatika itu, lalu kamu belajar cara membahasakannya kan gitu ya. Ini anaknya lagi semangat melakukan penelitian nahwu sorof tapi dengan pertama-tama itu jangan menghafal dulu sistem bahasanya, tetapi pahami dulu sistem kediriannya. Sistem kedirian. Ya, tiba-tiba dialiri pengetahuan dan kepemahaman tanpa berpikir dan mencari-cari, betul. Tetapi kemudian tuh untuk langkah antisipasi saya selalu ngecek dengan sistem gramatika nahwu sorofnya, dan itu butuh yang pintar gitu ya. Saya kurang begitu kalau hanya mendapatkan informasi non-linier gitu ya, namanya kita sedang tidak masuk begitu, ya kita perlulah dia nggak boleh beda gitu. Kalau beda, saya akan lebih memilih ke sistem yang
liniernya saja dulu. Karena dia sudah punya, itu kan sistem liniernya kan, nahwu sorofnya itu kan sudah baku ya. Sudah baku. Jadi kalau misalnya ada perbedaan, saya akan tetap milih yang linier, yang aman gitu. Liniernya siapa tahu masih kurang cahayanya kan. Siapa tahu masih kurang, ya kita ziarah lagi ya, tazkiyah lagi, karakterisasi lagi, wirid lagi, sampai kemudian tuh dia cocok dengan liniernya. Kalau memang harus misalnya konteks liniernya itu ada penambahan jenis, ya nggak apa-apa, berarti temuan baru gitu. Jadi ini memang perlu hati-hati ya, perlu kehati-hatian gitu, menjelajahi alam non-linier. Dia harus diukur ke sini gitu ya. Dia harus dicocokin dengan sistem liniernya. Dia satu dan sama, nggak mungkin beda. Hanya tampilannya yang berbeda. Yang satu masih bersifat subjektif, yang satu sudah bersifat objektif. Tapi itu mestinya tidak beda secara strukturnya gitu ya. Seperti itu. Pentingnya komunikasi adalah esensi daripada detail bentuk. Oh, tapi detail bentuknya perlu. Nggak bisa kita hanya fokus ke esensi. Nahwu sorofnya penting gitu untuk mengkonfirmasi keesensian kita ini gitu. Penting bagi saya ya, karena kita ada Quran begitu. Quran sudah ditulis dalam sistem itu, maka itu berarti bisa dijadikan rujukan gitu ya. Komunikasi ya esensi, tapi emang esensi ini dia diberi bentuk yang stabil, sehingga kemudian tuh detail bentuk itu bisa mengungkap esensi, bisa memudahkan kita untuk ketemu esensi gitu. Jadi antara esensi dengan detail bentuk itu dia mestinya klop, seperti parang dengan sarungnya ya. Mesti sama. Tinggal soal bagaimana itu dikategorikan. Nggak bisa juga kita mengabaikan detail bentuk. Mungkin dalam tata bahasa kita itu tidak terlalu penting, tapi kalau dalam tata bahasa Arab itu saya kira itu ketat ya. Ketat. Dia antara esensi dan detail nahwunya itu dia cocok gitu. Dia apa namanya ya? Bentuk tampil. Oke, ini kurang stabil ya. Yalah, mungkin udah waktunya disuruh stop dulu ini. Ya, saya kira itu dulu ya. Karena ini pental-pental terus. Kita akhiri, nanti kita sambung minggu depan lagi. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Asar. Ya, sahabat kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Kita jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semua.